wajibnya maksud saya. Tapi kalau bersetrika setiap hari boleh, lebih baik bahkan. Ini sedekah itu sunnah saudara. Tapi juga ada sedekah yang terikat dengan waktu, seperti hanya berkorban itu. Itu teknis pelaksanaannya kan harus di bulan hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, hanya 4 hari. Misalnya kemarin untuk di sini Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hanya 4 hari itu bisa kita bersedekah lewat pembelian ternak kurban. Lalu kita untuk melaksanakan amal sunnah yang tidak terikat dengan waktu, ya sunnah mutlak yang tidak ada kaitannya dengan waktu tertentu, jumlah nominalnya berapa, tanpa batas. Yang jelas semua yang dilaksanakan oleh kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau yang wajib itu kecuali waktu tertentu, nominal jelas. Demikian juga yang lewat tindakan-tindakan fisik seperti sholat. Yang wajib hanya dimakan di sehari waktunya zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Tapi kalau yang sunnah bebas, cuma ada waktu yang tidak boleh kita laksanakan sholat misalnya, seperti waktu terbitnya matahari misalnya. Itu tidak usah kita sholat. Nanti kalau sudah lepas kira-kira tingginya sekian derajat, baru kita melaksanakan sholat. Ada lagi sholat sunnah yang terikat dengan waktu, seperti halnya sholat tarawih. Kalau tarawih itu hanya bulan Ramadan saja. Ada juga yang berkaitan dengan waktu, tetapi tidak terbatas, dalam arti tidak dengan waktu yang cukup sempit, bahkan ada indikasi bebas, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud itu patokannya itu malam hari, tapi setelah tidur pilihannya. Jadi kita kalau mau sholat tahajud setelah tidur. Kalau sebelum tidur itu tidak menjadi sholat tahajud, sholat biasa, sholat hajat atau sholat sunnah biasa. Tapi kalau yang namanya tahajud, ini ada definisi yang istilahnya hakiki, dalam arti sholat tahajud itu di malam hari dilaksanakan setelah tidur. Mohon maaf ya, misalnya kita belum sholat isya tidur, itu tidak bisa. Nanti jam 1 bangun, kita kan boleh sholat isya. Nah, sholat isya yang kita laksanakan itu kecuali menjadi sholat isya sebagai sholat yang fardu, tapi otomatis menjadi sholat tahajud itu karena dilaksanakan setelah tidur, gitu. Nah, ini pemahaman yang berkaitan dengan ibadah sunnah yang sering kita laksanakan.
tidak boleh kita melaksanakan atau bertindak pada tindakan yang dihalalkan. Tidak. Tapi juga ada larangan Allah yang statusnya itu makruh. Makruh itu larangan juga, tetapi andai kata kita niat meninggalkan yang makruh dapat pahala. Kalau ternyata kita melaksanakan yang makruh, bagaimana? Ya tidak dosa. Contohnya, waktu sholat sampai mengantuk, itu makruh itu. Waktu sholat kok subuh-subuh misalnya, karena biasa tidurnya tidak berjamaah, masih ingat itu musik, tetapi makruh. Sadar cuma ngantuk, makar-makar, itu umumnya makruh. Bagaimana dosa dan tidak? Tidak apa-apa dia tidak apa dong melanggar aturan Allah makruh itu tadi. Apalagi contohnya yang makruh, menunjukkan dengan tangan kiri, tangan kiwa, menunjukkan kepada teman tanyakan masjid budaya ditunjukkan dengan tangan kiwa, itu makruh itu. Bagaimana kalau meninggalkan yang makruh itu dapat pahala dong? Tapi kalau melaksanakan, ada teman menunjuk tanya tentang naga-naganya ditunjuki dengan tangan kiwa, dosa dia tidak dosa, tapi yang kurang api gitu aja. Ya makruh itu statusnya kurang direspon oleh syariat, tapi tidak sampai dosa. Nah ini banyak yang makruh. Nah kalau dalam ibadah kepada Allah, khususnya sholat, pakaian yang sopan, bagaimana sunnah itu? Yang makruh yang kurang sopan itu. Nah ini makruh. Makanya kalau orang memahami tentang amalan ibadah, tindakan ibadah yang pahamnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu akhlak di dalam memakai pakaian waktu sholat itu secara total itu, tidak setengah-setengah gitu. Bagaimana kalau itu ada orang sholat cuma pakai kaos oblong saja? Iya tidak apa-apa, tetapi itu makruh itu. Cuma ini kan tidak pernah disampaikan. Jadi sholat apa saja? Sholat pagi, sholat sunnah. Ya tapi toh pakaiannya gitu. Yang dicontohkan guru-guru kita itu sempurna. Kalau saya naik dewe, tidak mencontoh yang lebih baik, kurang baik. Nah, jadi supaya kita di dalam melaksanakan ibadah itu mendapatkan kesempurnaan pahala lengkap gitu. Pakaiannya di hadapan Allah sopan gitu. Banyak yang berkaitan dengan kesunahan-kesunahan itu secara sesungguhnya perintah dari Allah, tetapi itu sunnah gitu. Banyak yang namanya larangan Allah, tetapi status hukumnya makruh gitu. Nah ini hal-hal yang seperti ini kalau kita telusuri satu persatu menjadi tambahan ilmu pengetahuan, pemahaman tentang agama, lalu yang diperintah
meningkat, dikuatkan. Gitu. Diperbarui itu artinya diservis lah, bahasa yang lebih eksplisit. Orang itu kalau punya sesuatu yang agak campur gitu, dirsihin kan gitu, diperbarui namanya. Ya, iman itu juga kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut kan gitu. Nah, dengan harapan dengan datangnya tahun baru Islam besok itu kita sambut dengan penuh antusias bahwa bagaimana kita bisa meningkatkan dan memperbarui keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, para nabi-nabi yang lain dan juga malaikatnya. Karena hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan itu banyak. Ini juga belum kita bahas secara keseluruhan, hanya yang pokok-pokok saja ya. Kadang-kadang kita dihebohkan dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan kebiasaan kan gitu ya. Sekarang kan ada isu yang cukup menghebohkan pesantren apa Zaitun itu kan. Nah itu orang awam menengah ke bawah itu banyak yang terpicu dan tertipu dengan omongan orang-orang yang itu pun dianggap oleh publik sebagai tokoh kan bisa figur pimpinan kan gitu. Tapi kalau yang normal pondok pesantren itu harus menjadi teladan dan terbaik kan gitu. Terutama pimpinannya. Kalau bahasa yang lebih eksplisit, kiainya gitu. Nah, kiai itu kalau pondok itu alim gitu. Bukan cuma formalitas seperti di kota-kota mohon maaf ya, pendidikan pondok. Padahal dia agamanya belum tuntas gitu. Ini kan banyak. Nah ini yang menjadi persoalan di masyarakat kita, kadang-kadang dijadikan panutan dalam hal itu keyakinan dan aturan Islam. Keyakinan itu akidah namanya. Terus aturan Islam itu syariatnya. Itu yang dicontoh itu bukan orang ahlinya atau bukan yang bersangkutan itu membidangi. Itu repot. Ya karena memang orang banyak ya. Tapi khusus umat Islam, lebih jamaah yang sering ikut pengajian dari para ulama, itu ya kita mengambil intisari ceramahnya itu bagaimana ini, arahnya kemana ini, kan gitu. Namanya kita punya pikiran yang normal itu. Apalagi tertafakkarun Allah Taala begini. Apakah kamu tidak bisa berpikir tentang itu? Hal-hal yang terjadi di lingkungan kita bagaimana? Tidak asal kita itu manut kepada, mohon maaf ya dalam tanda kutip, tokoh, tapi itu bukan tokoh sebetulnya dalam hal agama misalnya. Panutan dalam hal agama bukan panutan dia, memang diformalitasnya kan diformalitaskan oleh masyarakat. Ini tokoh. Nah ini terjebak kita. Jadi kita harus betul-betul menseleksi diri ya. Diseleksi diri kita sendiri dan orang yang akan menjadi panutan itu diseleksi dong. Supaya kita tidak ikut terjebur ke tempat-tempat tindakan-tindakan yang tidak baik. Apalagi kaitannya dengan keyakinan. Keyakinan ini kan substansial, tidak ada yang tahu kan. Ini kalau keliru, repot itu. Keyakinan itu perlu pekerjaan hati soalnya.
kualitasnya bagus, barangnya bagus, tapi kemasannya yang bagus juga. Sehingga menjadi tiga itu, akhlak, syariat, akidah, akhlak. Ini sebetulnya yang ada pada masing-masing kita, umat Islam, manusia, menjadi hamba Allah yang insan kamil secara formalitas adalah terpenuhi dari tiga unsur tadi. Syariatnya bagus, akidahnya top, akhlaknya juga indah. Nah, ini, nah, tiga macam ini kita persembahkan kepada Allah kan gitu. Allah Ta'ala itu raja diraja. Allah ini pengabdinya, gitu, hambanya. Pada suatu saat Allah ini mau ngasih hadiah kepada sang raja, kan gitu cerita. Nah, hadiahnya itu yang baik, yang bagus loh, yang kualitasnya top loh. Ya, dan barangnya juga bagus, kualitasnya bagus, kali satu, tapi juga harus dikemas dengan kemasan yang bagus pula, sehingga rajanya insya Allah berterima kasih, kan gitu ceritanya. Wah, ini hadiah dari hambaku luar biasa, saya balas ini. La in syakartum la azidannakum, kan begitu. Mulanya kan tidak. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang telah kuberikan kepada kalian, sungguh aku akan membalas, memberi tambahan dari nikmat yang kuberikan pada kalian. Kenapa kita harus menyembah apa? Mempersembahkan kepada sang raja dengan tiga unsur tadi itu, barang yang bagus, kualitasnya top, kali satu, kemasannya bagus. Ya karena kita sudah dijadikan manusia seperti ini, jadi hamba Allah yang iman beragama Islam, gitu. Semuanya diberi oleh Allah, hidup dengan, ya kan, diberi nafas, diberi sehat, diberi materi. Kalau cuma kita persembahkan barang yang tadi, tiga itu tadi, barang bagus, kualitasnya bagus, kemasan, ya tidak sebanding kok. Ya gitu maksudnya. Masih kurang kita itu. Cuman kalau kita berusaha mempersembahkan diri kita kepada Allah dengan cara yang bagus tadi itu, insya Allah pada Allah Ta'ala tambah sayang kita. Gitu. Itu ceritanya itu. Hadirin-hadirat yang berbahagia, ini yang bisa saya sampaikan sedikit. Mohon maaf, ini saya acaranya mohon maaf ya. Insya Allah minggu depan saya sampaikan kaitannya dengan tahun baru Islam 1445. Ya, dan kita diberi kesehatan lahir batin, bisa meningkatkan amal baik, bisa mendapatkan barokah taufik hidayah dari Allah SWT. Oh iya, kemarin ada jamaah di sini yang mengingat saya dari sana ya, itu Mas Ibu ya. Ya, mari kita apa namanya, mengatakan Bismillahirrahmanirrahim untuk almarhum. Mudah-mudahan beliau dengan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kalau ada dosanya diampuni, kebaikannya diterima oleh Allah SWT dan ditempatkan di surganya kelak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya.